Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan. Nah, yang terhormat, Ibu Yuli Herina Hamid, SPD MSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Gizi dan Kesehatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reski Septi Marlina dengan NPM 2106 1030 1066. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan untuk kesehatan. Nah, masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya menjaga lingkungan untuk kesehatan. Nah, jika ingin menciptakan komunitas yang sehat dan bahagia, jika mereka tidak mampu menjaga lingkungan dengan baik secara tanggung jawab, maka akan muncul banyak jenis penyakit yang umumnya dikarenakan adanya lingkungan yang kotor. Nah, kesehatan adalah ilmu dan juga seni untuk mencegah penyakit. Sehat merupakan suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seseorang sehingga dapat memiliki produktivitas dan dimensi konsumsi. Nah, pentingnya menjaga lingkungan untuk kesehatan dikarenakan dengan lingkungan yang sehat dapat terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Kebersihan selalu identik dengan kesehatan. Artinya, manfaat menjaga lingkungan adalah membuat kesehatan tetap terjaga. Lingkungan yang tidak bersih menjadi tempat terbaik untuk sarang nyamuk. Nah, belum lagi dengan berbagai bakteri yang juga turut hidup di dalamnya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan, eh, menjaga kebersihan lingkungan, yaitu seperti tempat tinggal, sekolah, dan juga rumah ibadah. Masyarakat dapat menghindari penyakit demam berdarah dan hepatitis A, tetanus, kolera, dan demam tifoid yang berpotensi muncul pada lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Lingkungan yang sehat juga memiliki manfaat yang besar bagi kesehatan mental seseorang. Udara yang bersih, air yang bersih, banyaknya ruang hijau, dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Lingkungan yang bersih membuat seseorang juga nyaman untuk tinggal dan menetap di dalamnya dalam waktu yang lama. Nah, kesehatan lingkungan merupakan keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap terbentuknya derajat kesehatan masyarakat. Eh, nah, masalah kesehatan lingkungan meliputi penyihatan lingkungan pemukiman, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan sampah, serta pengelolaan tempat-tempat umum dan pengelolaan makanan. Nah, ruang lingkup kesehatan lingkungan yaitu penyediaan air minum, pengelolaan air buangan, dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah padat, pengendalian vektor, higien makanan, dan sebagainya. Nah, sasaran kesehatan lingkungan yaitu yang pertama tempat umum. Tempat umum yaitu meliputi hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha sejenisnya. Nah, yang kedua ada lingkungan pemukiman. Lingkungan pemukiman ini seperti rumah tinggal, asrama, ataupun sejenisnya. Kemudian ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini seperti perkantoran, kawasan industri, ataupun sejenisnya. Kemudian ada angkutan umum. Angkutan umum ini contohnya seperti kendaraan laut, dan udara yang digunakan untuk angkutan umum. Nah, lingkungan lainnya misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor, atau tempat yang bersifat khusus. Nah, masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia yaitu yang pertama air bersih. Nah, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan juga dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan juga langsung dapat diminum. Nah, syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, syarat fisik. Nah, syarat fisik ini dia tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Kemudian yang kedua ada syarat kimia. Nah, syarat kimia ini kadar besi maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg atau 1 atau maksimum 500 mg. Nah, kemudian ada syarat mikrobiologis seperti koliform
tinja atau total coliform, maksimal 0/100 mililiter air. Kemudian yang kedua ada pembuangan kotoran atau tinja. Nah, metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, syaratnya tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Kemudian tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air ataupun sumur. Yang ketiga, tidak boleh terkontaminasi air permukaan. Yang keempat, tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. Yang kelima, jamban harus bebas dari bau ataupun kondisi yang tidak sedap untuk dipandang. Nah, yang ketiga, kesehatan pemukiman. Kesehatan pemukiman ini yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Yang kedua, memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu seperti privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga, dan juga penghuni rumah. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Kemudian yang terakhir, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang ditimbulkan karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis padan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. Kemudian yang keempat ada pembuangan sampah. Nah, sampah merupakan bahan ataupun benda padat yang dibuang karena sudah tidak dapat digunakan lagi dalam kegiatan manusia. Nah, teknik dalam pengelolaan sampah yang baik dan juga benar harus memperhatikan faktor-faktor ataupun unsur berikut. Yang pertama, penimbunan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan, atau tingkat sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan juga kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua ada penyimpanan sampah, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan kembali. Kemudian ada pengangkutan dan juga pembuangan. Nah, dengan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya atau kepentingannya masing-masing dari unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini secara efisien. Nah, kemudian serangga binatang pengganggu. Nah, binatang pengganggu ini yang dapat menularkan penyakit. Misalnya pada anjing, itu dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Nah, kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptospirosis dari kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi oleh bakteri penyebab. Kemudian yang terakhir makanan dan minuman. Nah, sasaran Higgins sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan ataupun diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum, selain yang disajikan jasa boga, rumah makan, ataupun restoran dan hotel. Nah, persyaratan higien, sanitasi makanan, dan minuman tempat pengolahan makanan itu meliputi persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan, dan juga gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan peralatan yang digunakan, pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga pencemaran udara. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.